Bapa di kami masih ada, bagaimana kami ada, itu karena kebaikan, penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-Mu Tuhan. Sepanjang hari hingga sore menjelang malam ini Tuhan, kiranya Kau berkati ibadah Family Ministry yang kami awali di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati terus Tuhan ibadah Family Ministry dan juga teman-teman kami yang belum hadir, kiranya percepat langkah mereka Tuhan, untuk mereka dapat bergabung bersama kami. Dan sebelumnya kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu, Pak Joni Iskandar. Juga kami percaya Kau yang sudah mengutus hamba-Mu, Bapak Rats, untuk menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami peraskan doa ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan. Bentar. Kita sambut dengan lagu Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku dalam kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih padaku. Semua yang terjadi di dalam ajarku menyatakan selalu selalu di hatiku bersyukur sangat mengasihi kita. Mari kita layani musik. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku katakan selalu sertamu. Beri hatiku bersyukur karena yang cerah indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidup jauh selalu
Kita lanjutkan dengan lagu kedua, yaitu Kasih Setiamu yang Kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau katakan lebih dalam dari laut. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah ini? Jadi biji matamu dengan apapun ku balas selain puji dan sembahmu. Apakah balas selain memuji dan memuliakan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang ku pikirkan, yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji matamu dengan apakah ku balas selain puji dan sembahmu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu dengan apakah ku balas selain puji dan sembahmu. Selain puji dan sembahmu. Sudah tibalah saatnya kita
akan mendengar sabda firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hatimu. Terimalah persembahan pujian kami. Yang menjadi dupa yang tadi dia dapat. Sebab Engkaulah Rahman yang setia. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Ya, saya persilakan hambanya Bapak Raj untuk Oke, membawakan. haleluya. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa bahwa sore hari ini kami bisa kumpul di Zoom ini karena anugerah-Mu Bapa. Bicaralah kepada hamba-Mu Bapa untuk sharingkan firman-Mu yang singkat dan padat Bapa, untuk berkati anak-anak-Mu yang ada di Zoom juga Bapa. Biarlah mereka juga bisa fokus dengan firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu ya dan amin Bapa, dan kami yakin Engkau ada tengah-tengah kami, masing-masing rumah Engkau ada sama kami semua Bapa. Kau akan lindungi semua Bapa, berkati semua Bapa, anak-anak Bapa mendengar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dengan lidah bibi-Mu Bapa untuk men-sharingkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Suaranya dengar? Kedengaran, dengar Pak. Oke, thank you. Jelas. Haleluya. Good. Saudara, selamat sore. Jangan kaget, hari ini penampilan saya agak beda ya. Mau jadi Brooke Willis nih. Betul. Gitu. Tambah ganteng Pak, tambah ganteng Pak. Haleluya. Oke. Sore ini saya mau sharingkan firman Tuhan yang saya kasih temanya tadi, kasih itu dari Allah. Kasih itu dari Allah. Saya akan ambil di Yohanes 1 Yohanes 4 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin, saudara. Nah, di Farokop ini, saudara, saya mau sharingkan firman Tuhan, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Maksudnya tuh mengasihi itu apa, saudara? Apa? Apakah itu masalah materi? Apakah bukan masalah itu aja. Mengasihi itu, saudara, yang kita baca di firman Tuhan, yang kita udah ngerti, yang mana? Kalau kita udah mendalam, tiap hari kita bersujud di kaki Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita harus mengasihi sama saudara-saudara kita, sama teman-teman kita, maupun di gereja, maupun itulah kita harus mengasihi. Kenapa? Karena kita udah banyak baca firman Tuhan, saudara. Nah, di sini, saudara, saya mau sharingkan satu, saudara, apa yang masuk mengasihi, saudara. Saudara, di gereja saya, saudara, di PDAMS, di Penin, di Pecenongan, saudara, ada satu orang Chinese, saudara, ya. Pertama, dia punya kakak-kakak suka ke gereja dengan suaminya, dengan anak-anaknya datang, ya, dengan pendeta J. Awan Datu, saudara. Sekarang pendeta J. Awan Datu udah dipanggil Tuhan, jadi sekarang anaknya Revi yang lagi terusin, dan dari pendeta-pendeta dari Cianjur. Jadi kita punya jemaat, saudara, semua domba-domba tetap jadi satu, kumpul, ya. Nah, kita sekarang ada ambil tempat di Penin. Nah, ini, saudara, yang tadi saya katakan, yang kakaknya ini dengan suaminya, dengan ini, dia tiap minggu rajin ke gereja, saudara, rajin. Satu kali dia bawa, dia punya kakak satu. Nah, ini kakaknya, saudara, kalau lihat, saudara, saya senang. Kenapa? Agak lucu orangnya. Ya, duduk di depan, saya kalau duduk kursi di kedua, dia di depan. Kapan-kapan duduk sama pendeta. Dan kalau memuji Tuhan, tangannya begini-begini, saudara. Semangat sekali, saudara. Saya suka lihat tuh, senang lihat dia, saudara. Senang. Jadi saya kalau habis kebaktian habis, saya suka ngobrol sama dia. Kalau panggil saya, Om Raj, gitu. Cek ketemu saya, ngobrol. Betul. Saya malah suka negor. Ban, kalau ke gereja jangan pakai kaos. Pakai baju. Berarti nggak? Keren dong, pakai baju. Masa pakai kaos ke gereja, kan cari Tuhan. Kalau kita ke pesta, mau pakai jas, pakai baju keren. Masa?
Kalau ke gereja pakai kaos gitu. Iya, pakai baju dong rapi karena kan lu mengadakan hadirat Tuhan. Jangan ke pesta aja pakai baju rapi. Ke gereja rapi, lihat kan. Jadi kan orang juga lihat senang. Iya, sudah. Singkat cerita, dekat sama saya, saudara. Sering ngobrol sama saya gitu ya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Inilah yang saya belajar mengasihi, saudara. He's a broken home. Dia ditinggalkan istri. Dia ditinggalkan sama anak-anaknya sejak waktu COVID. Waktu dia mau disuntik COVID, kata istrinya nggak tahu bagaimana, kalau disuntik saya nggak bakal mau tinggal. Kayak something begitu apa bagaimana, ceritanya kayak begitu. Jadi dia pisah. Ya, pisah sama istrinya sama anak-anaknya. Kakak-kakaknya sama saya dekat, saudara. Ya, dia minta nomor HP saya, saudara. Saudara tahu, setiap hari telepon sama saya, saudara. Kalau dia telepon saudara sama saya, bukannya halo para video call. Telepon bunyi langsung video call dia. Dia liatin saya video call. Dia video call sama saya. Itu sudah terjadi setiap hari. Sehari bisa 2 kali dia video call. Para Om Raj, how are you? Apa kabar? Gimana Para? Ada di kantor. Oh ya, kerja ya. Gimana, sehat kan? Cuman ngomong-ngomongnya basa-basi begitu aja. Tetapi saya punya ngasih. Saya melayani dia. Saya ladenin dia. Kapan saya lihat ada miss call, dia punya. Nanti dia akan telepon balik lagi. Saya angkat teleponnya dia. Tetap saya mengasihi dia tuh. Kapan-kapan ada teman saya. Saya kenalin sama dia. Nih Tuan, ada teman saya di sini. Siapa? Nih kenalan sama dia. Gitu. Jadi dia tambah senang. Tambah banyak bergaul. Saya kemanapun, ke Surabaya pun juga dia pasti telepon saya. Cari terus sama saya dia. Jadi saya bilang sama kakaknya dia perempuan. Dia perlu kasih sayang. Saya bilang sama kakaknya, Parat, kalau dia telepon-telepon terus jangan diangkat, Parat. Parat kan juga sibuk begini, jangan diangkat. Nih, kalau telepon terus dia bakal telepon terus. Nggak apa-apa. Saya tahu dia itu perlu kasih sayang. Jadi saya melayani dia, ya kan? Kita melayani dia dengan cara kasih. Akhirnya terjadi apa, saudara? Tiap kali dia telepon nama saya layanin. Dia curhat sama saya, saudara. Dia curhat sama saya. Ada apa dia curhat? Dia kerja sama dia punya kakaknya. Artinya, kerja sama kakaknya. Kakaknya juga dia kerja dengan baik. Dan kakaknya juga sayang sama dia. Kapan datang, kapan enggak, mau pulangnya seenaknya, mau apa. Terserah sama kakaknya, nggak ada masalah. Pokoknya biar dia ada kesibukan. Karena dia homeless, broken family. Nggak ada istri, nggak ada anak, sendirian. Dia tinggal di apartemen sama mamanya, saudara. Oke. Dia video call. Kasih lihat sama saya mamanya dia. Mamanya udah umur 90-an lebih. Saya ngomong sama mamanya. Mami, how are you, Mami? Fine. Apa kabar, Mami? Sehat? Mami baik kan? Baik, nah. Gini. Dia bilang, nih Om Raj, Mama nih Om Raj. Oh ya, dia kasih ngobrol. Saya belum kenal mamanya, belum pernah ketemu. Tapi saya mengucapkan nama dia. Apa kabar? Gimana? Udah makan, Mami? Sehat? Umur 90 lebih, puji Tuhan, nggak pikun. Bisa ngomongnya, benar-benar ngomongnya tuh sempurna. Luar biasa. Dipakai Tuhan. Udah, singkat cerita, kalau ngomong sama saya begini, nanti dia video call, kasih lihat kakaknya dia, ini, itu ya. Ini yang namanya Iwan ini, Pak. Kasih lihat, teman. Satu kali, saudara, terjadi apa, saudara? Dia udah nggak ke gereja saya lagi. Nggak ke gereja Penin. Man, kenapa saya mau ke gereja lagi? Om Rad, sekarang saya ikut sama anak saya. Anak saya pergi gereja ke sini, jadi saya ikut ke sana. Puji Tuhan. Saya senang. Jadi udah mulai mendekatkan sama anaknya. Ya, minggu dia foto sama saya, makan di mana sama anaknya, dia foto sama saya. Om Rad, saya lagi makan di sini sama anak saya. Wah, saya senang, saudara. Gak apa-apa, Bang. You gak ke gereja kita, tapi you pergi gereja sama anak you. Lakukan. Tuhan tahu hati kamu. Jalanin aja. Jalanin dia. Jalanin, saudara, dengan baik-baik, tapi rumah masih pisah. Ya. Waktu mamanya sakit, saudara,
dipanggil Tuhan, udah pakai infus, dia video call sama saya, dia bilang, Barat, lihat mama saya lagi sakit, infus, saya cuma bisa doain, saya suka nasihat sama Idwan, jangan susahin mama kan sayang sama kamu, mumpung mama masih ada, sayangin dia, hormati mama kamu, begitu, ya Barat, ya jangan disusahin, gitu. Ya. Waktu mamanya dipanggil Tuhan, saudara, dia yang telepon saya. Barat, mama udah dipanggil Tuhan. Ada di rumah duka di hewan apa di mana? Oke. Habis 2 hari saya ke sana. Dia bilang, Wan, saya datang ke sana. Iya. Dia tungguin. Dia tungguin kakak-kakaknya juga yang perempuan yang suka di gereja saya, gereja kita di Pending juga ada tungguin kita, tungguin saya datang. Udah dia foto-foto sama saya begini-begini. Disitulah saudara saya lihat. Dia mulai akur sama istrinya. Mulai akur sama istrinya, saudara. Sampai dia bilang, Wan, anakku kok cakep-cakep semua ya. Iya, bapaknya siapa dulu dong, dia bilang. Saya senang. Terjadi apa, saudara? Sekarang, saudara, lihat. Kita mengasihi sama orang begini, kita tanggapin. Dia punya unek-unek, dia tanggapin semua dengan cara baik. Kita kasih bernasehat sama dia. Sekarang terjadi apa, saudara? Ya balik sama istrinya, sama anak-anaknya dia balik. Udah nggak telepon saya lagi. Telepon cuma seminggu sekali. Video call. Biasa setiap hari. Itulah. Mengasihi. Kita mau dengar orang yang dalam keadaan begitu. Kita mau dengar. Biar saya sibuk, biar saya dimanapun. Saya suka angkat video call-nya dia. Supaya dia jangan sakit. Saya kalau decline, kenapa di decline-nya? Kenapa? Kan pasti begitu. Jadi kita nggak mau tahu ada apa dia ini. Dia ada unek-unek, dia lagi membongkar ke kita. Kita tanggepin. Kita kasih dia positive thinking. Sampai nangis cerita sama saya. Barat, saya diginiin sama kakak, saya udah sabar. Lu juga salah kan juga banyak, Yu. Jangan begitu. Kakak lu diurusin, Yu. Lu sayang sama mama Yu, jaga mama Yu. Saya kasih terus input yang positive thinking, saudara. Akhirnya terjadi begini. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa sekarang dia udah nggak telepon saya lagi. Paling seminggu sekali dia telepon. Tapi dia udah balik sama istrinya, sama anak-anaknya. Pergi kemana-mana sama mereka. Wah, saya bersuka cita. Itulah saya pikir jiwa satu yang kita udah selamatin itu, saudara. Amin. Di sini ya saya bakal katakan, kalau kita udah belajar firman Tuhan, kita punya pengasih. Mengasihinya ini begini caranya. Orang kapan mau curhat, kita tanggepin. Dengerin curhat orang itu. Ada apa dia itu? Karena dia udah buntu. Mau lari kemana? Karena dia tahu kita ada Yesus. Kita hanya bisa berdoa. Disitulah Tuhan akan jawab. Maka akan dikatakan di sini kan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu mengasihi. Maka itu kita tahu ada kita punya Allah yang hidup. Kita hanya bisa berdoa. Doa itu adalah kuasa. Apa yang kita ucapkan, Tuhan akan bertindak dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tapi kita mau melakukan pekerjaan Tuhan. Semua ini adalah ciptaan Tuhan. Makanya itu saya banyak teman-teman saya yang suka dalam keadaan ini minta tolong titip doa. Saya tetap doain terus. Semua tetap saya doain terus. Yang jawab maka Tuhan, bukan saya. Tapi saya mau melakukannya. Kenapa? Karena saya punya mengasihi. Sampai kapan ada orang yang bilang sama saya, tadi ada anak muda telepon saya. Saya berterima kasih, dia ada bawa obat buat orang teman saya juga dari India. Saya bilang, terima kasih untuk doa kamu, gini-gini. Itu terlalu, kalau doain benar-benar dengan sungguh hati. Pokoknya dia dengan doa itu tuh benar-benar udah mulai percaya. Tolong doain, saya punya kakak, saya punya saudara yang lagi gini, ya. Ayo kita tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Dia bersyukur, dia bilang, Barat, saya suka kalau kamu doa itu benar-benar. Bukan saya yang jawab, Tuhan yang jawab. Cuman saya mau meladeni teman-teman kita, mengasihi. Supaya dia tahu bahwa kita tuh punya Yesus. Kalau disuruh apapun, langsung on the spot. Nggak usah, ya
nanti saya doain malam ya. Nggak perlu. Sekarang aja doa, tutup mata doa. Udah. Tuhan yang jawab. Nggak usah tunggu nanti besok-besok, nggak perlu. Sekarang kita doa. Gitu. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu kita luar biasa. Makanya itu kita harus mengasihi banyak orang yang orang membutuhkan. Mereka itu haus, mereka itu mau lari kemana. Mereka bisa lari ke kita itu kemauannya kemauan dia, bukan kemauan saya. Sudah saya enggak, kemauan dia datang ke kita. Kenapa? Karena dia lihat karakter kita. Bahwa kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita menasihatkan positive thinking, kita mau semua melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Disitulah kita sebagai contoh buat mereka semua. Disuruh apapun doa, yes kita siap, kita semua siap, kita semua siap. Amin, saudara. Makanya disitulah kita udah tahu bahwa Tuhan kita aja mengasihi kita kok. Masa kita nggak mengasihi? Kalau kita nggak mengasihi, arti kita nggak kenal Allah kita. Karena Allah kita tuh Allah yang hidup. Amin, saudara. Maka itu harus mengasihi dengan saudara-saudara siapapun juga. Maupun orang Chinese, maupun orang India, mau orang pribumi, mau orang ente, semua sama. Di mata Tuhan tuh semua sama. Nggak ada yang dibeda-bedain. Cuman manusia bikin beda, tapi kita nggak bikin beda. Satu sama. Tuhan yang jawab. Asal kita melakukan pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan turun tangan, saudara. Amin, saudara. Maka itu saya tuh bersuka cita, saudara. Melihat begini, baru Tuhan, terima kasih Tuhan. Untung saya banyak-banyak belajar, saya banyak mau mengasihi, saya sabar, saya berterima kasih. Kenapa? Karena saya bisa sabar kayak begitu. Mau ladenin orang kayak begitu, mau, saya mau. Kenapa? Karena kemauan saya gitu. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi orang itu, Pak jangan marah ya. Kalau saya nggak marah. Kapan aja mau telepon, silakan telepon. Saya begitu, silakan telepon kapan aja mau telepon. Itu saudara. Yang senang siapa saudara? Tuhan. Bahwa kau itu udah jiwa satu udah diselamatkan. Coba kalau saya masa bodoh aja. Hah? Ngapain saya urusin kamu gini? Kalau sampai dia punya pikiran pendek, siapa yang salah? Coba. Kalau itu orang tadi pikiran pendek, dia nggak bisa curhat ke siapa-siapa. Maunya ke saya. Saya juga keras, nggak mau tahu, urusan udah, ngapain pusing-pusing. Misalnya begitu. Urusan saya sama Tuhan. Urusan saya sama Tuhan. Kenapa? Tiap hari yuk baca firman Tuhan. Yuk berdoa. Kamu nggak ngerti firman Tuhan maksudnya apa? Tuhan ada di pihak kita, ada sama kita. Kita tinggal lakukan aja pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Bukan kita, Tuhan yang bekerja. Kita lakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati kita. Yang sesungguhnya Tuhan tahu semua kita punya hati. Tuhan tahu hatinya Tuhan itu juga tahu dia. Saya nggak tahu hati dia, tapi Tuhan tahu. Tapi saya mau melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Itulah, saudara. Emang jalanan kayak begitu emang nggak gampang. Tapi ya tergantung dari semua ya masing-masing kita ini. Kalau kita tiap hari berdoa terus begini ya pasti hadirat Tuhan ada sama kita. Kita juga dikuatin sama Tuhan. Pasti kita juga berasa nggak enak hati kita. Feel guilty, gelisah. Kalau kita belum doa, belum apa. Pasti ada gelisahnya. Ada. Kenapa? Karena kita udah rutin tiap hari berdoa. Cari Tuhan. Tuhan itu adalah mengasihi. Maka kasih itu dari Allah. Allah itu mengasihi sama kita. Kita nggak usah minta juga Tuhan tahu. Hati kita dia tahu, semua dia tahu. Makin kita lakukan pekerjaan Tuhan, makin kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Makin Tuhan tuh lindungin kita. Semua dilindungi sama Tuhan. Mau keluarga, mau anak-anak, mau bisnis, semua akan dilindungi sama Tuhan. Karena apa? Karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan lakukan begitu, saudara.
Amin, saudara. Luar biasa Tuhan. Maka Allah kita itu Allah yang hidup. Asal kita semangat, cari dia, tiap hari, lakukan pekerjaan Tuhan, terus siapa yang lakukan. Jalannya beda, saudara. Beda jalan. Karena kita di track di Tuhan. Jalanin nama Tuhan terus. Amin, saudara. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Ayat yang 9 dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Di ayat yang ke-9, saudara, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amin, saudara. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Yesus Kristus yang tunggal yang datang ke dalam dunia itu untuk kita. Kita ditebus dosa-dosa kita. Kalau kita udah ditebus sama Tuhan, dosa-dosa kita, gimana sekarang kita mempraktekkan untuk memuliakan nama Tuhan, mengasihi sama Tuhan? Gimana caranya? Ini karakter harus berubah, kita harus sabar, jangan suka marah-marah, jangan sombong, rendahkan diri kita. Apa yang kita mau bawa, nggak perlu dibawa apa-apa, nggak dibawa apa-apa. Rendahkan diri kita, be low profile, lakukanlah pekerjaan Tuhan, be simple, nggak usah sombong-sombong, nggak perlu kasih lihat apapun, nggak perlu. Cukup yang tahu kita sama Tuhan. Amin, saudara. Cukup kita sama Tuhan yang tahu. Jadi kita harus merendahkan diri kita. Jadi orang itu bisa datang ke kita. Kalau kita sombong, kita sok pintar, sok begini, ngomong yang gak enak, kasar kata-kata. Siapa yang mau datang ke kita? Siapa yang mau datang ke kita? Nobody will come. Nggak ada satu manusia akan datang. Nggak ada yang datang. Kenapa? Karakter kita harus berubah. Kalau kita udah punya Yesus, pasti berubah. Pasti itu. Bukan pasti. Marah-marah hilang. Ego-ego hilang. Sombong semua hilang. Semuanya hilang. Kenapa? Karena kita tahu apa yang mau disombongin. Apa yang kita mau egoin. Apa coba? Bukan punya kita. Punya Tuhan. Makin kita merendahkan diri, makin Tuhan kasih. Makin kita sombong, makin kita ego, nggak akan dikasih sama Tuhan. Karena kita punya contoh itu harus show off. Show di dunia, kasih lihat bahwa begini itu show. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Yang kita mesti kasih lihat itu adalah firman Allah. Gimana kita punya karakter jalan di dunia kasih lihat. Nih karakter kita dulu sensitif, kita ego, kita sombong. Sekarang kita jadi low profile. Kasih lihatnya itu. Di dunia itu supaya orang tahu, kok beda ya sekarang ya. Kok dulu sama sekarang beda dia ya. Kenapa ya beda? Karena ada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus ditanam di sini, saudara. Tiap hari harus baca, tiap hari harus banyak berdoa. Dengerinlah lagu-lagu rohani. Semua akan jalannya tenang, mulus, enak, saudara. Amin, saudara. Karena banyak teman-teman saya juga, saudara, apa-apa mereka cerita, kamu kalau pagi dengan lagu nggak? Lagu apa? Lagu rohani jalanin di rumah supaya hadirat Tuhan masuk, rumah jadi enak, tenang. Jalanin lagu-lagu rohani. Jangan nonton TV dengan dengar lagu-lagu rohani, jalanin enak dengerin lagu rohani. Mau di rumah, mau di kantor, mau di apa, dengerin lagu-lagu rohani, saudara. Ya, hadirat Tuhan tuh beda, saudara. Enak sekali. Very cool, peace. Amin, saudara. Saudara, saya baru pulang dari Bali, saudara.
kemarin saya ke Bali tanggal 25 sama teman saya. Oke, sama teman saya ke Bali, ya, tinggal di villa saya. Lalu saudara terjadi apa di villa itu? Teman saya itu senang, berterima kasih tuh sama saya. Malah terima kasih bahwa ini kita bisa ke sini sama you. Ini tempat tuh enak dia bilang. Saya bilang bukan enak karena setiap hari lagu rohani jalanin. Di rumah itu saudara di villa itu setiap hari saya punya helper, apa saya punya orang office yang apa yang laki pekerja nyalain USB udah nyala udah siap tinggal di on aja. Setiap hari jalanin dengan suaranya juga cukup besar lumayan. Di situ jadi orang bisa dengar. Nah, di situ tiap hari dari pagi sampai sore terus lagu rohani jalan terus. Disitulah perbedaannya. Hadirat Tuhan masuk. Jadi siapapun yang datang tamu, pada betah, pada senang, arwahnya lain. Kenapa? Ya, itu hadirat Tuhan. Kita melakukan lagu rohani, bukan lagu-lagu film, bukan lagu rohani. Dari pagi sampai sore terus lagu rohani jalan terus. Jadi pembawaannya tenang, saudara. Jadi semua di lingkungan arwah itu dipimpin oleh Roh Kudus semuanya. Aman, tenang gitu. Peace, tenang sekali, saudara. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Ya, setiap hari kita juga di rumah maupun di kantor lagu-lagu rohani pagi-pagi harus dijalani. Jadi biar hadirat Tuhan masuk, kita punya pikiran positive thinking, semuanya juga jalan dengan baik, saudara. Amin, saudara. Sekian firman Tuhan. Saya nggak panjang lebar firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa ya. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau, Bapa, yang Kau sudah bicarakan hamba-Mu, Bapa, men-sharingkan firman-Mu, Bapa. Kasih itu adalah dari Allah, Bapa, yang mau semua dari Engkau, Bapa. Kami anak-anak semuanya bisa berdoa, tapi kami yakin doa itu adalah kuasa, Engkau yang akan jawab, Engkau akan mempertindakan semua, Bapa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini Bapak. Biarlah anak-anak-Mu yang di Zoom ini Bapak, Kau berkati Bapak. Biarlah mereka tanamkan firman ini Bapak dalam hatinya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, thank you very much. Haleluya, Mr. Rats. Luar biasa ya. Memang di dalam setiap kehidupan kita orang percaya ya, harus kita praktekkan kasih Allah ya di dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita masa bodoh ya, nggak mau kita meladeni ya. Itu tidak boleh ya, karena setiap orang itu berbeda ya. Bagaimana kita bisa praktekkan kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ingat di 1 Korintus ya, yang mengatakan begini, iman, pengharapan, dan kasih. Mana yang terpenting? Kasih. Ya, itu yang harus kita praktekkan, karena kalau kita hidup tanpa kasih Allah, itu sama seperti gong yang gemerincing ya. Mulut dengan hati itu berbeda. Mulut berkata kasih, tapi hati ini terkadang cuman pura-pura. Ini nggak boleh ya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, kita harus benar-benar mempraktekkan kasih Allah itu dalam setiap kehidupan kita. Ingat baik ya, firman Tuhan dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan jiwamu. Itu pun satu perintah yang terutama. Dan yang kedua, kita harus apa? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang harus kita praktekkan. Jangan kita mengasihi diri kita sendiri, baru kita mengasihi orang lain. Ya, itu terbalik. Ya. Kita harus prihatin, ya, karena di situ orang akan melihat bagaimana kita jadi anak Tuhan itu yang benar-benar. Satu dengan yang lainnya itu saling memperdulikan, juga saling memperhatikan. Ya, seperti juga di Zoom, ya, Family Ministry. Kemarin kita sudah merayakan ulang tahun yang ke-4 tahun. Itu nggak mudah loh, 4 tahun kita berjalan. Ya, kita lihat bagaimana
hubungan kita satu dengan yang lainnya, ya, tanpa harus onsite, ya. Tapi itu ke satu kerinduan, ya, yang Tuhan ciptakan untuk kita bisa bertemu, ya. Kita harus lakukan itu, ya, karena itu kan cuma satu tahun sekali kita bertemu onsite. Kenapa kita nggak mau gitu loh, ya? Kenapa kita nggak peduli? Berarti kan kita nggak mempraktekkan kasih Allah sungguh-sungguh. Ya, kalau kita bisa melihat kan bagaimana keadaan kita satu dengan yang lainnya. Ya, jangan cuma dilihat di Zoom, wah ini orang diberkati. Padahal dia ada punya masalah yang belum terselesaikan juga dia yang menghadapinya itu perlu juga sharing dengan kita, bisa saling berbagi. Itu yang harus kita lakukan. Kita peduli, ya. Saya lihat kasih Allah itu ada di dalam Mister Ras, ya, yang selalu dia praktekkan dalam hidupnya. Amin. Itu satu satu perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, ketika kita bisa jadi berkat untuk Tuhan dan orang itu bisa terselamatkan. Ya, tadi diceritakan dia pisah dengan istrinya, broken heart, ya. Dia bisa kembali lagi utuh. Itu satu anugerah yang besar. Ya, itu satu kuasa Tuhan yang bekerja ketika kita praktekkan kasih Allah. Amin. Ya, berarti kita benar-benar praktekkan kasih Allah. Itu nggak semua orang bisa melakukan. Amin. Asal kita punya hati seperti hati Tuhan. Ya, kita harus punya hati seperti hati Tuhan. Yang peduli, yang mengasihi tanpa pamrih, kasih yang agape. Itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita nggak bisa praktekkan, ya itu berarti kita bukan anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Allah yang sungguh-sungguh bisa mengasihi sesama kita. Itu penting loh. Apalagi kata ya, kalau sampai kita benci satu dengan yang lainnya, itu sama juga kan ada firman Tuhan. Pembunuh manusia itu namanya. Seorang pembunuh. Hati-hati loh. Kita jadi anak Tuhan. Jangan sampai Matius 7 ayat 23, ayat 24 yang mengatakan, nyalah engkau membuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ya, kasih Allah itu harus kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan orang itu diselamatkan oleh Tuhan dan gagah kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita lakukan ya, selagi kita mampu melakukan. Karena Galatia 6 ayat 19, ayat 9 yang mengatakan, Galatia 6 ayat 9, jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat kebaikan. Bila waktunya akan tiba, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah, dan so pasti berkat Tuhan akan terus dicurahkan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar Pak Ras terus menjadi berkat ya. Biar banyak orang terselamatkan ya. Memiliki jiwa yang bijaksana, yang melakukan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Karena Filipi 1 ayat 22 yang mengatakan, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah yang apa? Tentunya buah yang manis, buah jiwa-jiwa yang terselamatkan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali besok beribadah, yang melayani Bapak Sutarjo. Dan besok kita akan rapat ya. Kita akan rapat penting ya. Saya sudah katakan ketika ulang tahun Family Ministry, kita akan memilih wakil kedua ya. Untuk menjalani Family Ministry ini lebih baik lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa benar jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan memilih juga bendahara yang baru, ya, juga sekretaris, supaya bisa membantu maksimal, supaya benar-benar Family Ministry dapat berjalan terus. Solid, terus naik, menjadi kepala bukan ekor. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, buat teman-teman yang bisa hadir, saya sangat berharap kita hadiri bersama-sama. Semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk saya, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemajuan Family Ministry. Bagaimana kita bisa jadi berkat sekalipun lewat Zoom.
Tapi saya percaya di dalam Zoom Family Ministry ada kuasa Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Amin. Silakan Pak Joni Iskandar untuk satu pujian. Sebelum nanti memasuki doa syafaat, kita semua akan lebih diberkati nanti di saat kita bincang-bincang. Terima kasih. God bless you all. Haleluya, Mr. Rat. Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih Pak Rats yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kasih itu dari Allah. Nanti kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang. Tapi sebelum itu kita akan tutup dulu firman Tuhan hari ini dengan sebuah lagu yang saya pilih, lagu bentar. Ya, kita nyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus.
Ya, silakan siapa doa yang doa siapa? Mari Bapak Tuhan Ibu yang Saudara, Yesus, kita dan tundukkan kita hati dan pikiran kita amini doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus, Allah yang hidup, sumber kekuatan kami, sumber kasih sayang kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami sangat diberkati Tuhan pada sore menjelang malam hari ini. Tentang firman-Mu, yaitu tentang kasih. Bagi kami diingatkan oleh hamba-Mu, Pendeta Ratsuhan, bagaimana mengaplikasikan kasih itu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Apa yang kami buat, ada harga yang kami harus bayar karena kasih Kristus yang begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Melalui hamba-Mu Pendeta Ratsuhan, kami diingatkan kembali supaya kami betul-betul melakukan kasih itu Tuhan. Bukan hanya omong saja, tapi dengan kenyataan, dengan tindakan, dengan kelakuan, dengan action Tuhan. Kami berbuat Tuhan sesuatu hal, itu adalah bentuk kasih nyata yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Semakin hari dipakai oleh Tuhan dimanapun, baik di usahanya, baik di lingkungannya, baik di gerejanya, baik di komunitas manapun Tuhan. Menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Kami boleh sadar diri tentang kasih agape, yaitu kasih yang tulus yang daripada Tuhan. Supaya kami tidak bermain-main di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak bermain-main lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Semua ini seizin Tuhan. Semua ini karena kasih Kristus melalui hamba-Mu, Pendeta Rats. Kau berkati keluarganya, Kau berkati usahanya. Apapun yang dibuatnya berhasil. Sehingga buah itu kami rasakan melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami yang setiap yang mendengarkan. Telinga kami, hati kami, pikiran kami. Supaya kami lebih mengasihi Engkau Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bagaimana Tuhan mengasihi kami supaya kami juga lakukan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua yang mendengar. Kiranya firman itu Tuhan tidak berlalu saja Tuhan. Tapi kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Di mana Tuhan tempatkan kami melayani. Terima kasih Tuhan. Hamba terberkati Tuhan pada malam hari ini. Begitu juga dengan saudara-saudara Bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Terberkati akan kebenaran firman ini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mau sharing Tuhan. Kiranya sharing ini Tuhan yang saling membangun, saling mengisi, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Supaya di sana ada kesatuan, sehati sepikir, satu arah, yaitu kasih yang tulus. Karena kami adalah tubuh Kristus yang ilahi. Jangan kami Tuhan dibiarkan oleh terpisah, terpecah belah. Karena ada orang-orang yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau halaukan, kau putuskan Tuhan. Supaya tetap kami memegang teguh bahwa kasih Kristus itulah kasih yang sungguh-sungguh murni. Bapa, kau berkati bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang kami berpijak. Kami Tuhan melihat Tuhan. Sangat prihatin di mana Tuhan. Kota Jakarta, Pekanbaru, dan daerah-daerah yang lainnya mengalami banjir yang begitu luar biasa. Khususnya untuk daerah Bekasi Tuhan. Tapi kami bersyukur
di tengah-tengah peristiwa itu Tuhan, tidak banyak memakan korban. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami melalui peristiwa itu, kami boleh merenungkan bahwa kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami ini adalah biji mata Tuhan. Kami ini adalah harus tunduk kepada otoritas Tuhan. Supaya kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kau berkati Tuhan daerah Bekasi. Kau berkati pemerintah setempat. Begitu juga daerah Riau. Dan daerah-daerah lain yang sedang mengalami banjir. Karena cuaca hujan. Kami serahkan Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan. Bapak Prabowo. Dan begitu juga para kabinet, para menteri, angkatan laut, angkatan udara, pendidikan, kesehatan, semuanya bahkan ke tingkat yang RT Tuhan. Melalui RT inilah Tuhan kau pakai kami supaya menjadi sumber berkat juga. Supaya kami boleh berdampak, bersinar melalui tingkah laku kami, perbuatan kami di hadapan masyarakat di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kau berkati saudara-saudara kami Tuhan, yang tidak bersama-sama kami pada malam hari ini. Kami percaya, kami seharusnya pikir bahwa mereka ada di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam mereka melayani, di dalam mereka melakukan pekerjaannya. Apapun. Jikalau mereka Tuhan di dalam permasalahan Tuhan, di dalam ekonomi, di dalam usahanya Tuhan. Kami percayakan Tuhan, tangan-Mu Tuhan akan memberkati mereka Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau akan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan sebagai ucapan syukur kami yang tidak ternilai, tidak terhingga kepada Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu. Glory bagimu. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, diberinya damai, sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, anak mantu cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu cucu, khususnya di dalam bekerja, tangannya selalu dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan siapa yang bisa memandu bincang-bincang. Mungkin Bu Jansil atau Bu Biona, silakan. Atau Pak Anpal dari Bali. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Pak Ko. Terima kasih. Saya habis buka puasa ini, Pak. Silakan Pak Anpal, silakan. Tuhan berkati. Ya, salam saudaraku sekalian. Malam hari ini kita diingatkan kembali lewat